Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Septia Mawar. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau. Nah, dalam jurusan Usaha Perjalanan Wisata itu ada mata kuliah Kargo, Pabean, Imigrasi, dan Karantina. Nah, jadi saya di sini bersama dengan salah satu narasumber saya akan mewawancarai beliau terkait dengan kargo. Boleh dikenalin dirinya Kak Eci? Boleh. Oke. Sini aja. Sebelumnya perkenalan dulu Kak, aku Eci. Halo Eci. Ya. Kebetulan kita kemarin kenalnya dari ini ya, Iya, dari betul. IG ya. Iya. Aku by the way ya, aku nge-follow kakak itu dari Duta Wisata. Duta Wisata. Nah, kebetulan aku memang ada rencana sih sebenarnya ambil jurusan kuliah nantinya gitu ya di jurusan pariwisata. Jadi di tahun ini aku banyak tuh ngeliat tentang pariwisata di Pekanbaru begitu. Kemarin pas lihat ada duta wisata, oh ada kakaknya, terus ngeliat video-videonya, ngeliat pidato-pidatonya terlihat bagus dan menarik begitu. Jadi aku follow gitu. Terima kasih. Iya begitu ya. Ya kita kemarin kenalnya dari DM juga kali Iya, ya. benar. Jadi singkat cerita, deketin aja kali ya. Ya oke. Singkat cerita teman-teman, aku sama Kak Eci ini tuh kenal dari Instagram dan baru ini ketemu ya teman-teman. Dan jadi waktu itu aku sempat bikin SG, nanti aku cantumin di sini. Nah, SG itu aku kayak bilang teman-teman yang punya pengalaman di kargo ataupun di karantina, boleh dong DM aku bilang gitu. Nah, kebetulan banget Kak Desi ini, Kak Eci ya, Kak Eci. Kak Eci ini reply SG aku dan kayak bilang aku ada nih pengalaman dan untungnya aja tuh kayak gercep gitu Kak Eci ngebalas. Jadi aku lagi butuh banget narasumber dan Kak Eci bisa memenuhi tugas aku gitu. Aku beruntung banget sih, makasih ya Kak Eci. Thank you. Ya kemarin tuh pun karena ini kan ya kayak hitung-hitung bantu lah ya. Nah tadi kemarin sih niatnya juga nggak apa-apa ketemu teman baru, terus niatnya juga ya udah biar bisa sharing tentang pariwisata juga ya kan. Jadi kan nggak harus ngobrol tentang kargo terus udah selesai sampai sini gitu ya. Itu pun mungkin salah satu bentuk membangun relasi kali ya. Betul sekali. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau bahas apa nih Kak tadi? Sorry. Oh ya, mungkin kita santai aja ya Kak, Iya. ya, bebas aja gitu. Siap, Karena ini juga nggak kesannya nggak formal banget gitu ya. Jadi mungkin aku pengen tanya-tanya, kayak kan aku tanyanya tentang kargo nih. Kargo. Jadi aku pengen tanya pengalaman kakak di kargo ataupun kayak kakak pernah kirim barang di kargo ataupun pernah mendapatkan pelayanan di kargo itu bagaimana gitu. Oke. Terus ceritain semua aja tentang kargo kayak prosedurnya, dokumen yang dibutuhkan, alurnya gitu segala macam. Oke. Santai aja ya Kak. Oke. Siap. Nah, jadi kalau misalnya untuk kargo sendiri itu kebetulan aku kan kerja di salah satu perusahaan furniture yang udah cukup terkenal sih di Pekanbaru dan di Indonesia sendiri sebenarnya. Perusahaannya cukup besar. Cuma aku agak skip aja ya nama perusahaannya. Nah, jadi aku kebetulan juga kerjanya di bagian administrasi pergudangan dan audit. Nah, begitu. Jadi hampir mungkin setiap bulan kali ya, setiap bulannya itu ada pengiriman barang yang cukup besar dan banyak dari kantor. Nah, kantor aku itu ada kerjasama sama salah satu kargo di Indonesia. Aku boleh sebutin merek gak? Boleh nggak Oke. apa-apa. Nah, kargo itu Indah Kargo namanya. Iya, Indah Kargo udah cukup terkenal. Iya kan? benar. Jadi kantor aku udah kerjasama dengan Indah Kargo itu kayaknya udah lama banget sih. Cuma belum tahu pasti kapannya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk prosedurnya itu sebenarnya semua ekspedisi itu sama. Nah, yang kayak ya paling mereka kalau mau kita kirim barang kan yang dibutuhkan itu paling nama penerima, terus alamat penerima, nomor telepon, begitulah ya kan. Iya, Nah, jadi kalau untuk kami sendiri ya, itu kami sering banget kirim barang yang dalam skala gede gitu,
beratnya bisa sampai puluhan kilo begitu ya. Kayak kemarin aku kasih contoh bulan kemarin kali ya. Bulan kemarin itu kami ada pameran. Nah, jadi kami ada kirimkan barang ke Jakarta itu sekitar 120-an dus kalau aku nggak salah ya, 120-an dus. Nah itu tapi kami akhirnya tidak mengirim semuanya melalui Indah Kargo karena ada beberapa ini yang tidak memungkinkan lah begitu. Jadi kami kemarin kirim sekitar 20-an dus itu 120-an dus itu beratnya puluhan kilo. Masing-masing dusnya ya? Bukan, total puluhan sampai ratusan kayaknya ya. Udah gitu kalau untuk prosedur mungkin itu aja. Terus karena kami sudah bekerja sama mungkin ya, kami sudah bekerja sama dengan Indah Kargonya sendiri, jadi kami tidak perlu mengantarkan barang yang sebanyak itu ke kantor mereka begitu. Jadi mereka yang pick up barang dari kantor. Mereka pick up barang dari kantor, ya kami tinggal kasih alamatnya dan ya udah kami kirimkan ke mereka. Tapi untuk menjaga keamanan barang kami biasanya make sure sendiri dengan cara kami packing sendiri. Nah contohnya kan itu udah banyak dus tuh, banyak dus ya nggak mungkin toh kita kirim dus begitu doang gitu, cuma ditutup apa segala macam gitu kan, ditutup di lakban doang. Nanti kan di ekspedisi itu bukan cuma barang kita doang. Nah, banyak ribuan barang mungkin di situ dari berbagai macam daerah begitu ya. Nah, jadi kalau kami sendiri kami yang harus make sure kalau barang yang kami kirim itu aman dari sini. Nah, dengan cara kami yang packing sendiri karena mereka juga pick up kan. Nah, bukan kami yang antar ke kantor. Kalau mungkin kami yang antar ke kantor, mereka bisa packingin dari kantor mereka begitu. Oh, jadi kalau misalnya packing, ini masalah pengemasan ya Kak ya? Pengemasan. Kalau misalnya packing itu kita bisa nganterin ke sana dan mereka yang packing? Bisa sebenarnya. Tapi mungkin itu cuma dalam jumlah kecil. Oh, kalau misalnya barang yang kita kirim tuh kayak barang kakak kan gede nih. Iya, ya, gede. Gede itu nggak bisa ya Kak? Nggak bisa. Dan apalagi mereka kan yang pick up dari kantor kami. Iya, betul. Jadi udah jadi ya? Barang udah jadi yang udah langsung siap dikirim begitu lah. Jadi kami yang make sure kalau barang yang akan kami kirim itu benar-benar aman gitu, benar-benar aman sampai ke penerimanya. Tapi sejauh ini aman aja sih. Sejauh ini tidak ada yang masalah terlalu besar kayak paketnya hancur apa gimana, nggak ada. Oh, nggak ada Bang? Nggak ada, nggak ada. Berarti kalau dari pengalaman kakak nih, ngirim paket itu biasanya berapa kilo sih Kak? Kalau kargo setahu aku itu 10 kilo ke atas. Minimal 10 kilo. Minimal 10 kilo kalau kargo. Karena memang ekspedisi kargo itu mereka mengkhususkan buat barang-barang yang beratnya yang skalanya berat gede gitu. Iya. Beda dari yang paket biasa. Iya, benar. Kalau mungkin cuma paket-paket yang apa ya? Kayak 3 kilo, 5 kilo bisa pakai kargo, tapi kami biasanya pakai GNT kargo. GNT. Oh iya. Itu sih. Kalau misalnya dari kakak nih, itu kan pengalaman kakak di kantor yang ngirimin barang kantor. Kakak pernah nggak sih ngirimin paket pribadi tapi ke kargo? Melalui kargo ya? Benar. Pernah, tapi aku pakai GNT kargo. Dan itu lagi karena aku kirim paketnya tuh nggak sampai yang 10 kilo beratnya. Oh, berarti GNT yang biasa, bukan yang kargo? GNT kargo. Oh, GNT kargo. Iya, regular. Oh, berarti bisa ya? Bisa. Berarti nggak harus 10 kilo? Nggak harus 10 kilo, tapi ada beberapa ekspedisi yang perhitungan harga. Gitu. Itu lebih ke perhitungan harga sebenarnya. Jadi kargo ini, sepengalaman aku ya dan setahu aku itu harganya memang mereka membuat itu tuh murah untuk barang yang besar. Untuk harganya gitu. Mereka memang membuat kargo itu untuk harga yang lebih minimalis, lebih terjamin, terjangkau. Terjangkau sih. Lebih terjangkau itu untuk barang yang beratnya besar gitu. Berarti kalau misalnya kita ngirimin paket nih pakai Indah Kargo, Indah Kargo, itu biasanya biayanya berapa?
Boleh tahu nggak? Waduh, kalau biaya nggak tahu ya, karena kami udah dari kantor langsung gitu, jadi mereka udah ada perhitungannya sendiri. Nah, cuma aku ada nih pengalaman kemarin. Kami ada barang urgent, tapi ada sesuatu yang ya pokoknya yang tidak memungkinkan ternyata. Nah, untuk sebenarnya kami kirimkan melalui Indah Kargo. Cuma karena sudah terlanjur, jadi ya udah gitu. Tetap dikirim melalui itu, tapi ada beberapa negosiasi lain lah begitu. Nah, jadi kalau untuk itu kemarin kami ada kirim bareng dua kali. Nah, 2 kali. Jadi sebenarnya aku nggak tahu ini di ekspedisi lain berlaku sistemnya atau memang kami aja yang apes kemarin, nggak ngerti deh gitu ya. Nah, jadi kemarin barang kami itu ternyata ada sistem di hold. Nah, padahal biasanya kalau misalnya paling lambat nih sore nih di pick up dari kantor, paginya udah langsung kekirim barangnya. Kirim maksudnya dilakukan pengiriman? Iya, dari merekanya gitu. Gitu ya. Pagi barang tuh udah jalan gitu. Iya. Nah, tapi kemarin itu kami nggak ada konfirmasi apa-apa nih sama orang Indah Kargo-nya begitu ya. Mungkin itu termasuk pengalaman buruk kali ya. Nah, jadi tiba-tiba besoknya kami pikir barang itu udah jalan, jadi kami tidak apa namanya khawatir. Jadi tapi tiba-tiba sorenya tuh ditelepon kan, katanya barangnya di hold. Memang kami bilang kalau misalnya besok itu kan waktu kemarin antar barang nih, pick up barang, kami bilang bang besok kami mau ada kirim barang lagi begitu. Tapi kan tidak seharusnya mereka hold. Tapi dan kami tidak tahu dan tidak pernah ada sistem hold. Itu yang pas tahu kalau itu tuh di hold tuh pihak kantor kakak yang menghubungi kargonya atau kargo yang kabari? Justru karena kami duluan yang tanya gimana status pengirimannya udah bagaimana. Tapi ternyata dari mereka katanya di hold gitu. Nah, jadi tapi karena itu kami kan biasanya pengiriman darat ya. Pengiriman darat. Nah, karena itu barang urgent, jadi mungkin ada negosiasi antara pimpinan kami dengan pimpinan Indah Kargonya kali ya. Jadi mereka buat barang itu jadi barang yang dikirim lewat udara, jalur udara. Itu bentuk kompensasi dari Indah Kargo atau di barang yang udah ke Indah Kargo kita tarik lagi terus dialihkan ke kargo bandara atau gimana? Oh bukan, itu memang negosiasi antara pimpinan kami dengan pimpinan Indah Kargo. Jadi tetap dikirim melalui Indah Kargo, tapi barangnya itu melalui jalur udara. Gitu. Nah, kalau gitu masalah resinya gimana? Kalau masalah resinya tetap sama sebenarnya. Cuma ya itu ada pengeluaran pribadi jatuhnya. Dari kantor kakak? Iya, benar. Jadi contohnya nih, dari 60 dus sekitar berapa puluh kilo beratnya, itu harusnya mungkin sekitar berapa ya, 4 jutaan, bisa jadi 4 jutaan itu bisa ditambah lagi biayanya. Itu di luar, karena kan kami bakalan kirim itu lewat jalur udara kan. Jadi bakalan ada pembayaran tambahan gitu. Berarti kalau gitu urusan pengiriman yang melalui kargo udara itu diatur sama Indah Kargo? Iya benar, Indah Kargonya. Jadi setelah negosiasi itu mungkin pimpinan dari kantor kakak itu bilang kalau misalnya itu barang urgent yang harus sampai pada satu waktu yang cepat gitu. Karena kami sudah memprediksi kalau kargo itu kan paling lama 5 hari. Yang darat ya? Iya, paling lama 5 hari. Jadi kami sudah memprediksi kami kirim barang hari ini. Paling lamanya itu kami sudah memprediksi hari itu hari apa yang bakalan bisa sampai begitu. Gitu. Sesuai waktu yang ditentukan lah begitu. Berarti tadi kalau misalnya nih kita ulang dari awal ya, kayak kita tuh mau ngirimin paket ke kargo, itu kan ada
Tapi ini karena kakak udah kerjasama ya, Iya, jadi mungkin kalau misalnya belum kerjasama itu tadi ada nama dari kita sebagai pengirim. Iya, Tapi kalau misalnya udah kerjasama nggak perlu lagi ya, karena tetap perlu. tetap perlu. Tapi nama perusahaannya aja. Gitu. Contohnya PT ini yang kirim ya udah PT dari PT ini ke penerima kayak gitu. Berarti Indah Kargo tuh datang yang pakai ini ya kayak truk yang. Iya, benar. Iya benar. Jadi datang ke kantor kakak, pick up barangnya. Pick up barang. Kita kasih barang udah di packing, udah dapat resi tuh kak. Belum. Mereka harus bawa lagi ke kantor mereka, mereka hitung ulang karena mereka harus timbang. Iya benar. Nah, setelah mereka dapat timbangannya baru mereka kasih resinya. Resinya begini. Ada contohnya kak? Ada bentar. Karena kalau misalnya kirimin paket yang nggak pakai kargo, itu kan karena kalau dari saya pribadi ya kak, saya pernah kirimin paket itu dari Shopee. Oh, kan Shopee. Oke. Jadi kalau dari Shopee itu kan pembeli itu pesan ke kita, terus kan mereka udah dapat resi pas check out kan. Iya. Nah kita sebagai penjual tuh tinggal packing barangnya mereka, Iya. terus resi dicetak langsung dianterin ke Yang pihak ekspedisi sesuai Shopee. Tapi kan tinggal nganter doang kayak, kak ini ada paket dari Shopee gitu. Jadi kita nggak perlu bayar Iya. karena itu sudah terbayarkan oleh Shopee sendiri. Nih, contohnya begini. Nih. Jadi di sini ada berat barangnya. Nih, kemarin aku kirim ini 1 dus. Iya. 1 dus itu sekitar beratnya 20 kilo. Nah, berarti kalau misalnya 120-an dus, berapa tuh? Oh iya, banyak ya kak ya. Kali nih ke sini. Ke Cirebon ya. Iya, kami kirim ke Cirebon. Ada nama pengirim, Ada nama pengirimnya. nama penerima juga. Gitu. Ini didapat dari setelah kita ngantarin paket ke Indah Kargo. Iya, benar. Setelah mereka pick up paket kita, mereka melakukan perhitungan, baru mereka bakalan kasih resi. Mereka yang kirimkan. Kalau untuk pembayaran itu dilakukannya setelah diantar ke kantor mereka dan mereka Setelah. lakukan timbang. Setelah kan harus ada ini kan seperti invoice. Oh iya benar. Nah, untuk pembayaran itu kan invoice jadi baru kita bisa melakukan pembayaran. Itu berlaku ke semua yang mau ngirimin paket kak? Iya. Bukan hanya yang udah kerja sama kayak kakak aja? Berlaku semuanya. Setahu aku ya, kalau untuk semua ekspedisi itu memang ya kayak gitu. Iya Mau kargo, mau ekspres, mau reguler. Ya paling kalau misalnya kita mau kirim, kita kasih barangnya. Kalau di kitanya belum terpacking, mereka minta tolong packingkan. Kita kasih alamat, kita kasih nomor telepon, kita kasih nama pengirim dan penerima begitu ya kan. Ya kayak biasa gitu. Tauku ya, tapi aku nggak tahu. Mungkin ada beberapa ekspedisi yang punya syarat dan ketentuannya tersendiri. Gitu. Kalau dari kakak sendiri tuh ada ini nggak kayak pengecekan, kan kita bisa lihat nih pergerakan paket kita tuh udah di mana gitu dari resi. Kalau dari bisa. kakak pernah? Pernah bisa. Itu lihatnya di mana? Kalau dari Mereka Indah Kargo? Kalau dari kargo mereka ada linknya sendiri. Kalau biasanya aku sih minta link dari ininya ya, dari Indah Kargo. Cuma beda-beda. Apa tuh? Gimana Maksudnya linknya nggak yang website satu gitu loh. Jadi websitenya per ekspedisi ya kak? Di situ tuh kita tinggal masukin resi. Iya, nomor masukin resi. benar. Tinggal ya udah kita cek status pengiriman kita dari mana. Sama berarti ya sama kayak kirim paket reguler soalnya Sama. bisa kayak gitu juga. Sama semua. Makanya setahu aku semua ekspedisi itu aturannya sama aja, nggak ada yang beda. Oh gitu, berarti kalau misalnya tadi aku belum tanya, boleh tahu nggak sih kak kalau di kantor kakak tuh ngirim barangnya tuh dalam bentuk apa? Maksudnya tuh barangnya apa gitu? Oh, barangnya kalau kami biasanya barangnya itu apa ya, kasur, Iya berarti baju, gede bantal. ya kak ya? Iya benar-benar. Soalnya kalau misalnya nih kayak saya kan usaha organisasi nih, kita belajar kargo. Nah jadi tuh kalau misalnya kita kayak mau ngirimin kargo, tapi ngirimin tuh kayak hewan misalnya atau tumbuhan, tumbuhan misalnya gitu. Ya, biasanya kan orang pertanian tuh sering ngirimin paket dalam jumlah banyak ya kayak pupuk atau tumbuhan-tumbuhan yang masih hidup gitu. Nah jadi tuh kan kita tuh butuh dokumennya tuh karantina tumbuhan.
Nah, jadi si pengirim itu akan minta surat karantina tumbuhan yang akan dia kirimkan dan dia menyerahkan ke pihak kargo. Nah, kalau misalnya dari kakak sendiri itu berarti nggak ada Oh, ya? nggak ada. Berarti kita cuman ini barang kita, terus kita cantumin nomor pengirim, nomor penerima, Iya, nama betul. gitu-gitu aja ya, Kak, ya? Berarti nggak ada dokumen tambahan Nggak selain itu? ada. Karena mungkin barangnya pun apa ya? Ya barang biasa begitu ya. Barang biasa tinggal dikirim. Gitu. Soalnya kalau misalnya, oh iya kakak berarti darat semua ya? Iya, darat. Cuman yang urgent tadi. Iya, dengan yang urgent. Dan itu pun urusannya antara Indah Kargonya langsung, bukan Indah kita Kargo. yang ke Iya, ke benar. kargo udaranya. Soalnya kalau misalnya kargo udara itu setahu saya itu kayak ada satu dokumen namanya itu airway bill atau surat RWI bill. muatan Oh udara. iya, pernah dengar. Jadi kalau misalnya darat kita mungkin cuma pakai resi doang kali ya. Iya. Sama dia ngasih invoice-nya Invoice, doang. benar. Ya, mungkin itu ya pengalaman kakak Iya, ya. pengalamannya itu aja sih. Tadi aku ada dengar kakak bilang mau join ke jurusan pariwisata. Boleh nggak sih ceritain gitu? Iya. Boleh ya kita cerita-cerita boleh, gitu? boleh. Aku tuh sebenarnya anaknya suka jalan-jalan. Suka explore dunia pariwisata begitu. Ya pokoknya suka traveling gitu kan. Di kemarin kepikiran buat ambil jurusan kuliah nantinya. Jurusan kuliah itu di bagian pariwisata. Supaya kan kayak lebih mendalami aja sih sebenarnya. Iya benar-benar. Yang terkadang gini, orang yang melihat di depan mata tuh yaudah ngeliat nih di depan mata doang nih begini. Iya. Oh ternyata pariwisata tuh gini doang ya. Tapi kan Iya. aku mau tahu ternyata dalamnya tuh gimana sih gitu. Iya benar-benar. Karena aku udah beberapa kali ke daerah-daerah. Ya itu ada daerah buatan, daerah yang apa namanya? Maksudnya tempat wisata yang buatan atau yang alam gitu kan. Alam. Itu kayak ada sensasi tersendiri begitu. Jadi aku pengen tahu ini gimana sih sebenarnya pelajaran pariwisata sebenarnya tuh gimana sih? Iya benar. Gimana cara mengelolanya Iya, gitu ya? aku nggak mau cuma jadi turisnya aja. Betul. Gak mau yang menikmati aja, tapi Menik- pengen tahu iya, ya. pengen tahu. Gimana sih kenapa dia bisa menciptakan suatu Iya, bisnis pariwisata? benar. Benar-benar. Jadi sebenarnya tuh kalau dari saya nih ya kan, jujur pariwisata tuh luas banget sih. Luas Kak. ya. Karena kayak misalnya yang orang pandang kayak kakak bilang tadi, orang tuh mandangnya cuman ya jalan-jalan gitu. jalan-jalan. Sebenarnya tuh kita tuh bahas kayak yang saya lakukan sekarang ini wawancara tentang kargo. Mungkin kita nggak kepikiran kali ya Iya. kayak pariwisata kok kargo, kok paket kenapa gitu ya. lari ke sana? Kok paket, kok karantina. Terus kita juga ngurusin tentang kayak karantina, kesehatan tuh kita juga pelajari. Mungkin orang kayak mikirnya jalan-jalan doang mah semua orang bisa Iya, kali bener. gitu ya. Orang bisa tuh ngatur semua destinasi, tapi ya teknik yang benarnya tuh kan ada gitu Iya, ya. benar. Gitu. Kayak ada rencana nggak sih kak mau kuliahnya tuh di mana gitu? Mau di Pekanbaru? Belum tahu, cuma pasti di Pekanbaru sih karena kan kerjaan di Pekanbaru. Iya benar-benar. Seru sih kak. Kalau boleh nanti tanya-tanya ke aku boleh. siap. Lucu nggak sih? lucu. Itu aja. Iya, Oke. Santai aja kali ya. Oke, siap. Ini baru balik kerja kak. Kebetulan hari ini Kerjanya di ini ya dekat, tapi kemarin di IG bilangnya di Pasir Putih. Pasir Putih ya. Pasir Putih. Rumah saya juga dekat segitu soalnya. Oh iya, di daerah Iya. mana ya kak? Di dekat belakang UIR. Oh Bang Wih. Oke. Tapi ke tempat kerja aku Lumayan ya. 15-20 menitan juga sih. Lumayan sih. 15 menit nggak? Iya benar-benar. Oke. Kalau begitu. Mungkin next ceritanya kita nggak usah di videoin boleh. kali ya. Biar lebih santai aja Oke. gitu. Terima kasih banyak ya Kak Yeah, Eci sama-sama. udah ngeluangin waktunya buat aku, Siap. udah bantuin aku buat menuhin tugas ini, terus pulang kerja capek tapi mau lo luangin waktunya, aku terima kasih banget. Oke, mungkin cukup sekian wawancara aku hari ini dengan Kak Eci sebagai salah satu karyawan di suatu perusahaan yang pekerjaannya itu lingkup kerjanya juga terkait dengan pengiriman barang gitu ya Kak ya. Benar. Oke.
Mungkin dari video ini nantinya bisa bermanfaat bagi saya, bagi semua pihak yang terkait, dan khususnya untuk pemenuhan tugas kargo pabean dan imigrasi dan karantina. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Septia Mawar. Saya merupakan mahasiswa Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Kargo, Pabean, Imigrasi, dan juga Karantina, saya bersama dengan salah satu narasumber saya, yaitu Kak Dwi. Saya akan mewawancarai beliau seputar karantina kesehatan. Boleh kenalin dirinya, Kak? Boleh, nama kakak Dwi, kakak tinggal di Marpoyan, deh itu aja. Kakak sekarang profesinya apa? Kakak profesinya wirausaha. Dulunya pegawai bandara ya, Kak? Ya, ex karyawan benar. Jadi dulunya Kak Dwi ini adalah staff check-in di bandara, namun saat ini sudah tidak lagi bekerja di sana dan menjadi wirausaha saat ini. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini Diva mau nanya-nanya ke kakak tentang pengalaman kakak saat bekerja dulu, mengurus apa aja yang kakak urus dan kakak ketahui tentang dokumen-dokumen atau apapun yang ada di karantina kesehatan. Boleh, Kak? Boleh. Jadi kalau kami sebagai anak check-in counter, di saat penumpang itu datang, kita harus ngecek dulu apakah ada ibu hamil, apakah ada infant, apakah ada pasien-pasien yang memakai wheelchair yang kemungkinan mereka terbang itu untuk melakukan pengobatan. Otomatis kita butuh surat layak terbang agar kita tahu kesehatan mereka itu layak apa tidak untuk melakukan penerbangan. Jadi seandainya ada ibu hamil yang kelihatannya udah trimester 3 atau infant bayi yang kira-kira di bawah umur 6 bulan atau 3 bulan, atau memang ada pasien yang sekiranya memakai wheelchair yang sudah tua, yang renta, kami meminta surat layak terbang dari dokter mereka. Seandainya nggak ada, mereka mungkin nggak tahu ya membutuhkan surat dokter, kita meminta izin untuk ikut bareng kita ke karantina di bandara untuk mengurusin atau minta tolong cek sama dokter di bandara kira-kira penumpang ini layak terbang atau enggak gitu. Jadi nanti kami bantu, kami urus ke dokter di sana di karantina bandara, minta tolong sama dokternya kira-kira Bu, ini apakah pasiennya atau penumpangnya aman atau enggak untuk terbang. Kalau sekiranya setelah dicek dengan dokter itu layak, kita minta surat layak terbangnya. Kalau sekiranya tidak layak atau apa segala macam, kami tidak mengizinkan. Tetapi apabila mereka memaksa, kami akan membuat seperti surat perjanjian. Seandainya ada apa-apa, kami tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi nanti di saat mereka landing. Gitu. Jadi surat layak terbang ini tuh dikeluarkan untuk infant, Ya. terus ibu hamil, orang sakit juga ya, Kak ya. Jadi kita sebagai staff check-in tuh ngelihat kondisi fisik mereka, ya. gitu. Terus kita tanyain apakah punya surat layak terbang atau tidak. Apakah sebelum mereka terbang udah melakukan cek kesehatan? Kalau memang belum, ya udah kita lemparkan ke karantina atau dokter di bandara untuk melakukan pengecekan. Selama kakak menjaga tuh banyak nggak, Kak, yang kayak mereka tuh dalam kondisi yang memang mengharuskan punya surat layak terbang tapi mereka nggak tahu atau mereka emang nggak mau ngurus gitu? Ada sebagian mungkin, tapi kebanyakan sih untuk ibu hamil mereka udah tahu ya, karena mungkin takut juga akan kehamilan, takut ada apa-apa. Sebagian kalau yang ibu hamil itu tahu, tapi kalau untuk infant, bayi-bayi di bawah 3 bulan tuh kebanyakan sih penumpang nggak tahu. Jadi kita lakukan pengecekan, minta tolong ke karyawan atau staf karantina di bandara untuk melakukan pengecekan. Tapi kalau yang
kayak ibu hamil gitu sebagian udah pada tahu Hmm. kalau mereka membutuhkan surat layak terbang atau aman nggak untuk melakukan penerbangan. Berarti itu diceknya pada saat masih di Iya. bawah ya Kak, Cekin, ya? Belum pas mau boarding gitu. Enggak, justru waktu mereka datang kita ngecek apakah ibu hamil atau ini infannya, kita cek umurnya berapa Bu, atau misalnya yang memakai wheelchair kita tanya ini sakit apa atau apa segala macam, kita cek dulu. Kalau sekiranya memang seperti yang kakak bilang tadi, mereka tidak punya surat layak terbang atau mereka tidak mau atau menolak untuk melakukan pengecekan bersama surat karantina sama dokter di bandara, kami melakukan yaitu tadi surat perjanjian untuk tidak menanggung resiko atau tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi nanti di saat mereka landing, yang seandainya kita nggak tahu ya ada musibah atau apa segala macam. Oke. Kalau untuk surat layak terbang ini itu apa aja dokumen-dokumen yang dibutuhin Kak untuk bisa dapat itu? Tiket, dicek tiket, terus KTP ya juga. Kalau seandainya mereka keluar negeri ya internasional, dicek pasportnya. Karena itu mereka juga harus punya catatan ya, harus punya catatan apa saja, siapa saja, flight apa saja yang melakukan penerbangan atau pasien yang melakukan penerbangan yang mereka lakukan memberikan surat layak terbang sama yang enggak gitu, karena nanti takutnya ada apa-apa di sana kan. Jadi mereka harus ada dokumen juga gitu. Berarti surat layak terbang ini tuh nggak cuman ke internasional tapi penerbangan domestik juga perlu ya Kak? Iya, pokoknya semua yang terbang domestik, internasional harus ada surat layak terbang. Selama yang kakak tangani itu ada nggak Kak yang dia tuh kakak udah bawa nih ke mereka ke karantina kesehatan, tapi ternyata kondisi mereka itu nggak layak terbang gitu, jadi mereka gagal terbang gitu, ada nggak Kak? Seingat kakak nggak ada sih, karena takutnya juga pasti mereka sebagian penumpang ada yang minta tanggung jawab atau ganti rugi, tiket mereka hangus. Tapi sejauh kakak kerja kemarin nggak ada sih, aman semuanya, layak terbang. Tapi kalau kayak gitu memungkinkan nggak Kak? Kayak kondisi mereka tuh mereka udah pesan tiket, udah mau check in, tapi kondisi mereka ternyata pas setelah dicek tuh nggak layak terbang gitu. Terus yang jadi itu akibatnya ya mereka tuh tidak layak, jadi gagal terbang kan Kak? Itu bisa jadi nggak terjadi? Bisa jadi, karena kan dokter juga nggak mau ambil resiko ya. Karena untuk kesehatan mereka juga, takutnya ada apa-apa nanti di atas, kita nggak tahu. Bisa jadi ada sebagian. Tapi mungkin kalau kayak yang kakak bilang tadi, penerbangan internasional yang mungkin mereka ke luar negeri untuk melakukan pengobatan atau apa segala macam, pasti mereka membawa seperti kayak suster atau penanganan kesehatan sendiri untuk ya mungkin takutnya di atas ada apa-apa yang cabin crew-nya nggak bisa nanganin, jadi mereka bawa sendiri staf kesehatan mereka sendiri gitu. Bagi mungkin yang udah parah ya atau urgent atau gimana segala macam. Oh ya Diva baru ingat, jadi kan kalau misalnya karantina kesehatan nih nggak cuma surat layak terbang kan Kak yang dia urus, ada salah satu surat namanya itu surat izin angkut orang sakit Kak. Nah itu bedanya apa ya Kak sama surat layak terbang? Karena kalau layak terbang ini kan juga dibutuhkan kayak misalnya kondisi penumpang tuh sakit gitu kan, dia butuh surat layak terbang. Nah bedanya sama surat izin angkut orang sakit itu apa Kak? Surat izin angkut orang sakit mungkin ya itu tadi ya kayak yang kakak bilang sebelumnya, mereka bawa kursi, maksudnya seatnya tuh dipisah atau dikeluarkan, dikurangin. Tapi biasa ya menurut kakak waktu mereka itu isu tiket, mereka melakukan laporan dulu. Jadi pihak maskapai sudah menyiapkan mereka di seat belakang, terus kira-kira layak atau enggak, atau misalnya maskapai itu mengizinkan atau enggak, karena ada sebagian yang enggak mengizinkan. Ada, setahu kakak ya ada. Tapi kebanyakan juga itu
flight-flightnya tuh yang memang mungkin nggak terlalu pas, nggak lagi full mungkin. Iya. Karena kan kalau lagi full juga namanya orang sakit ya, butuh silent atau apa segala macam gitu. Tapi kalau surat izin angkut orang sakit kakak belum pernah ngurus sih. Karena Diva waktu tuh ada baca juga kan Kak, ada surat izin angkut orang sakit. Nah Diva tuh kayak masih bingung gitu bedanya apa sama surat layak terbang. Karena kan sama-sama layak terbang juga dibutuhin orang sakit gitu kan. Tapi kalau layak terbang mungkin lebih ke kayak infant atau ibu hamil. Oh iya. Tapi mungkin kayak tadi orang sakit kan mungkin kayaknya lebih di atasnya lagi karena benar-benar sakit kan. Iya. Takut kita iya. ada resiko atau apa segala macam kan. Karena penanganannya juga spesial. Iya, Spesial. penanganannya kan makanya tadi mungkin mereka bawa staf kesehatan mereka sendiri atau apa segala macam gitu. Oh iya, teringat Diva kemarin ada bahas tentang apa ya, tata operasi darat di kelas mata kuliah di situ. Jadi dosen Diva itu ada bilang kayak dia nanyain tentang studi kasus. Gimana kalau misalnya ada ada dua penumpang. Yang satu itu tuh dia dengan berat badannya itu 100 kilo ke atas gitu kan, berarti obesitas. Iya. Nah gitu. Nah terus satu lagi istrinya dia tuh sama berat badannya tuh segitu juga. Nah itu tuh biasanya penanganannya gimana Kak kalau di bandara sampai dia bisa naik ke pesawat dan sampai ke tujuannya gitu? Kakak tahu nggak? Selama kakak kerja sih kayaknya nggak ada yang obesitas ya. Kalau yang kakak tanganin, karena kan kakak maskapainya kemarin ngurusnya AirAsia, Mandala sama Sriwijaya ya. Jadi nggak ada sih yang obesitas tapi mungkin kayaknya mereka ngambil 2 seat deh, karena kalau 1 seat kan nggak cukup tuh, karena badannya besar kan. Pasti mereka ngambil 2 seat setahu kakak ya. Iya, 2 seat. Tapi kakak belum ada sih, belum pernah nanganin yang obesitas atau memang butuh berat badannya yang berlebihan, belum pernah sih kakak ngurus. Berarti kalau dari kakak kan waktu itu ada AirAsia, Mandala sama Sriwijaya. Dari 3 maskapai yang kakak apain ini tuh ada nggak ketentuannya gimana kalau misalnya untuk orang sakit tuh harus diletakkan di bangku yang tidak boleh dekat emergensi atau gimana gitu? Iya, kebanyakan mereka itu kita harus kasihnya di gang ya. Di gang karena biar penanganannya juga lebih gampang, biar lebih, kalau di tengah kan mengganggu penumpang yang lain kan, atau apalagi di jendela harus melompatin yang di gang sama yang di tengah kan ribet kan. Setahu kakak sih dikasih di gang biar gampang. Tapi ada juga sebagian penumpang yang memang minta di jendela, ada sebagian, tergantung permintaan sih. Berarti itu nggak apa-apa Kak, walaupun dia kondisinya tuh sakit gitu? Kalau sakit nggak tahu ya, tapi kalau kakak sih kemarin pada minta di gang, tergantung permintaan sih. Kalau kita nggak ada soal kursi itu, soal seat kita nggak terlalu mempermasalahkan, tergantung penumpang nyamannya gimana juga, karena kenyamanan penumpang kan beda ya. Iya benar. Makanya kak bilang tadi ada yang butuh silent, mungkin di jendela dia lebih enak bisa nyender atau gimana. Tapi kalau di gang mungkin lebih, kalau mau ada permintaan sama kru atau apa segala macam lebih gampang, ada juga sebagiannya gitu. Tapi kayaknya kalau yang sakit juga kan nggak mungkin sendiri ya dia berangkat ya, pasti ada entah keluarganya yang pendampingnya ada juga. Jadi memang tergantung sih yang mana aja. Berarti kalau untuk selama ini yang kakak tangani ke karantina kesehatan itu pengurusan surat layak terbang. Iya, itu aja sih. Kalau yang surat izin apa tadi? Surat izin angkut ya kakak belum pernah sih ngurusnya. Karena itu biasanya juga yang turun langsung bagian kayak rem ya. Rem mereka yang ngurus apa ya? Tahu rem handling? Iya. Jadi mereka harus tahu kan ini penanganannya siapa aja atau apa segala macam, karena biasanya itu kan duluan naik. Iya. Duluan naik. Mereka duluan naik atau bisa jadi yang terakhir, tapi setahu kak sih biasanya duluan sih. Itu kalau gitu biasanya aksesnya nggak dari akses yang biasa Pak? Dari biasa. Oh tetap. Tapi biasanya mungkin dari pintu belakang ya. Yang dekat orang umrah ya? Bukan? Enggak
sih sama aja. Umroh tuh bagian depan belakang kan tetap harus pakai 2 pintu. Nggak ngaruh sih mau. Kalau umroh itu kebanyakan Lion ya. Lion yang pakai maskapai Lion kan, karena pesawatnya juga gede, panjang. Kalau yang kakak sih, makanya kak bilang AirAsia, jadi kak nggak pernah ngehandle umroh. Layak terbang ini itu berlaku hanya untuk sekali terbang pada rute itu aja. Kalau misalnya nih rutenya tuh dari Pekanbaru Jakarta dan harus ada surat layak terbang, diurus di bandara sini. Terus nanti baliknya urus di bandara sana. Di sana lagi gitu. Ada mungkin kadang kan sakit atau apa segala macam kan berbeda, atau bisa jadi mereka seminggu di sana, atau bisa lagi di Jakarta, misalnya seminggu di Jakarta kan otomatis kan nggak mungkin dong dalam seminggu itu mereka aman-aman aja atau apa segala, bisa jadi nanti berubah kesehatannya atau apa kan gitu. Berarti sekali terbang satu surat. Berarti diurus di hari itu juga Kak? Walaupun kita tahu nih kita tuh harus ada surat itu, berarti tetap diurus di satu hari itu juga. Makanya Kak bilang kita harus pakai HT ya, harus nginfo juga bagian rem kan. Kita ada pengecekan atau apa, ini penumpang lagi di karantina, lagi cek dokter, mohon ditunggu atau apa segala macam gitu. Tetap kasih info juga sama orang yang di atas kan buat nunggu. Jadi captain juga ngerti kan. Jadi captain juga tahu ini kita ada ibu hamil, ada infant atau apa segala macam gitu. Makanya kalau dalam manifest, nah itu nggak cuman dewasa aja, infant juga tetap dihitung. Jadi biar tahu infannya berapa, dewasa atau apa segala macam berapa gitu. Tadi Pak ada dengar cerita katanya kita tuh kakak kan check in staff ya kayaknya. Berarti kakak tuh kayak merhatiin semua kondisi penumpang, calon penumpang itu kayak tadi misalnya infant, terus ada orang sakit, itu kan kelihatan kondisi fisiknya, mungkin dia pucat atau mungkin kondisi fisik orang hamil kan berbeda kan ya Kak. Jadi emang gitu ya Kak, berarti kita harus jeli ngelihat gitu. Iya, harus tahu kita, karena kadang penumpang nih degil ya, bandel ya, mereka tuh ngerasa sehat-sehat aja atau apa segala macam, apalagi ibu hamil yang trimester pertama itu kan rawan ya. Jadi memang tetap harus kita lihat, misalnya kayak ada infant juga, mamanya atau yang dewasanya bohong ngomongnya masih di bawah 2 tahun atau apa segala macam, mungkin biar nggak bayar full ya, bayar tiket full, makanya mereka bohong. Tapi ya karena kita itu harus merhatiin jeli atau apa segala macam, ketahuan kita minta kadang akte atau apa segala macam, atau misalnya ada kakak kita minta kakak, karena kan mereka yang ngerti penerbangan pasti mereka bawa dokumen lengkap ya. Jadi tahu kita misalnya kayak ke luar negeri juga kayak paspor kan itu udah ada tanggal lahir, kita hitung ini memang bener di bawah 2 tahun atau enggak apa segala macam. Kalau memang di atas 2 tahun kita minta isu tiket kembali yang dewasa gitu. Kadang mungkin penumpang nggak mau rugi ya, padahal kalau dipikir kita takutnya terjadi apa-apa segala macam gitu. Karena keselamatan penumpang juga. Amin-amin kita nanti di atas ada apa-apa, rupanya pas ditengok manifest nggak sesuai sama penumpang. Jadi waktu naik ke gate juga itu kita ngecek juga, misalnya ada yang kayak calo-calo nama boarding pass nggak sesuai sama yang berangkat atau apa segala macam. Kadang sering pernah juga beberapa kali ketahuan nggak jadi berangkat mereka. Berarti banyak juga kasus yang kayak gitu. Zaman dulu ya banyak tuh ketahuan yang kayak gitu, karena beli dari calo apa segala macam kan, mereka ngisut tiket yang harga rendah tapi dijualnya dengan harga tinggi kan. Kadang sering kejadian ya nggak kita naikin karena takut kita itu, makanya amit-amit ada apa-apa nanti di atas nggak sesuai manifest apa segala macam, yang kena siapa? Maskapai kan. Nah, gitu. Jadi memang kita harus teliti, jeli, dan memang benar-benar serius nanganin semuanya. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan tentang pengalaman, mungkin sampai di sini aja kali ya Kak. Karena dengan keterbatasan waktu juga, mungkin kalau misalnya next kita mau cerita nggak usah di videoin aja ya Kak.
Oke, makasih ya Kak Dwi, sama-sama. udah luangin waktunya buat Diva, buat sharing pengalamannya Iya. tentang pengurusan dokumen-dokumen yang ada di karantina kesehatan untuk penumpang di bandara. Oke. Makasih Kak Dwi. Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.